kita berjumpa lagi di channel Breakthrough Kids. Hari ini Miss Rini mau mengajak kita semua untuk berolahraga. Mau kita berolahraga, gerakan badan kita, ya, goyangkan badan kita, berolahraga supaya badan sehat dan kuat. Mau ya? Ayo dong bangkit berdiri semua. Ya, siap-siap ya. Nanti sambil kalian menyanyikan lagu ini, boleh? Yuk. Ya. Yang semangat ya. Ayo. Yang belum, ayo gerakan badannya. Bagus, ayo lagi. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini pundak, ini perut, ini pinggul, ayo goyang-goyang. Bagus, ayo. Yang semangat ya. Gerakan tangan, ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki, ke kanan ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar. Ayo berputar. Badan menjadi kuat, sehat dan pintar. Gerak di tempat lagi, jangan di tempat lagi ya. Ya. Wah, pinter semua ya. Ayo. Gerakkan badannya supaya sehat. Ya. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini pundak, ini perut, ini pinggul, ayo goyang-goyang. Jangan berhenti, jangan nyerah ya. Ayo lagi. Gerakan tangan, ke kanan ke kiri, angkat ke atas, ayo goyang-goyang. Gerakan kaki, ke kanan ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar. Ayo berputar lagi. Badan menjadi kuat, sehat dan pintar. Bersama-sama kita lakukan gerakan badan, ikut irama, berputar-putar, ramaikan tangan. Badan menjadi kuat. Sehat dan pintar. Yeay. Badan menjadi kuat, sehat dan pintar. Yes. Gimana tadi anak-anak senamnya? Lompat-lompat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Pasti jadinya haus ya. Cukup haus ya. Ya, Miss Lee juga haus nih. Gimana kalau kita minum dulu? Boleh? Minum air putih dulu yuk. Kita ambil air putih dulu yuk. Kalian di rumah ambil air minumnya. Jadi juga ambil minumnya ya. Yuk. Nah, yuk kita sama-sama minum ya. Oke. Boleh yuk minum dulu ya. Wah, segar pastinya. Kalian juga nih seringkali main di taman, main kejar-kejaran. Siapa yang suka main kejar-kejaran? Atau main sepak bola? Pasti begitu kalian udah selesai, berasa haus, yang kita perlukan apa? Air minum. Dengan air minum yang ada,
kita mengalami kesegaran. Boleh sekali lagi minum ya. Coba. Nah anak-anak, coba dilihat nih. Kalian lihat gelas Mister ini ada airnya enggak? Kelihatan? Kelihatan? Iya, ada airnya di gelas ini. Menurut kalian, berapa banyak ya air di gelas Mister ini? Hah? Masih setengah gelas atau tinggal setengah gelas? Masih setengah gelas atau tinggal setengah gelas? Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar hati. Kita mau memilih nih, mau mengeluh atau mengucap syukur. Nah, contohnya kita melihat air di gelas ini, ya. Airnya sama, gelasnya juga sama. Banyak airnya di dalam gelas ini juga sama. Tapi ada dua hal yang bisa muncul, dua hal yang berbeda yang bisa muncul dari dalam hidup kita. Seperti ini tadi. Coba siapa yang bilang airnya masih setengah gelas? Siapa yang bilang, ya itu mah tinggal setengah gelas? Sama, tapi artinya berbeda loh. Coba nih, Miss ini bawa dua wajah, ya, dua wajah. Nah, ini adalah wajah yang tersenyum, yang selalu ceria, yang selalu bersuka cita. Terlihat kan wajahnya? Tuh, senyumnya lebar. Senang gak lihat wajah yang seperti ini? Wah, pasti senang. Orang-orang di sekeliling kita juga ketika kita memiliki wajah yang selalu tersenyum, selalu mengucap syukur, pasti orang-orang di sekeliling kita juga senang. Tapi coba wajah yang ini, tetap wajahnya cemberut, ya kan? Kalau wajah cemberut seperti ini, pasti kayaknya hatinya pasti kesel ya, pasti lagi kesel pasti. Buktinya nih, wajahnya jadi muka cemberut. Pilih mana? Yang penuh senyum atau yang pilih mana? Wah, Miss ini tahu. Pasti pilih wajah yang bersuka cita dong. Pilih yang tersenyum dong. Iya kan? Kita pasti pilih yang ini. Karena wajah tersenyum pasti terlihat cakepnya. Kalau yang ini cakepnya hilang nanti, iya kan? Tapi anak-anak coba perhatikan ya, kalau kita misalnya nih tadi habis senam, ya kan? Habis berolahraga atau habis main di taman, kejar-kejaran atau main sepeda mungkin, capek, letih, haus gitu kan? Terus kita cari minum nih. Nah, pas ketemu gelas minum atau botol minum, bisa jadi ada dua hal yang terjadi. Yang satu mungkin kita bisa lihat, yeay, untung masih ada air di gelas ini. Wah, bersyukur loh masih ada air di gelas ini. Masih ada airnya meskipun tinggal setengah gelas. Tapi coba yang satunya, ketika cari minum, ya air minumku kok tinggal separuh, tinggal setengah gelas sih. Ya, udah haus, tinggal setengah. Nah, coba kalian seringkali yang mana yang kalian lakukan? Coba yang mengucap syukur atau yang cemberut banyak mengeluh? Hah? Nah, hari ini kita mau pastikan kita harus selalu memiliki hati yang mengucap syukur dengan wajah yang selalu tersenyum. Inilah hati yang selalu bersyukur. Bersyukur itu gimana sih? Bersyukur itu kita selalu bisa
menerima kondisi apapun dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Bilang yuk, aku harus selalu mengucap syukur karena aku tahu Tuhan Yesus selalu peduli dalam hidupku. Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi hidupku. Nah, dengan wajah yang tersenyum, dengan hati yang mengucap syukur, pasti hidup kita jadi ceria, ya kan? Coba nih, coba kalau wajahnya cemberut seperti ini, kira-kira enak nggak ya? Hatinya pasti kesal. Waktu lalu Miss Uni bilang hatinya pasti kotor. Hatinya banyak kotornya, banyak ngeluhnya. Nah, kalau hatinya kotor, kesel, pasti mukanya jadi cemberut. Enak nggak sih? Enak nggak punya wajah seperti ini? Enak nggak punya hati kesel? Nggak enak, capek kan? Kalau kita habis olahraga, capek, kita bisa minum air putih dan mendapat kelegaan, ya kan? Tapi kalau capeknya di hati kita seperti tadi, masa air minumnya tinggal setengah, cemberut, capek, ya kan? Capek itu nggak enak, kesel hati itu nggak enak. Jadi gimana supaya kita bisa selalu tersenyum? Harus mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, tahu nggak anak-anak? Seperti tadi, waktu kita capek, waktu kita letih, dengan minum air putih ini, hati kita, dahaga kita jadi hilang. Capek kita, haus kita jadi hilang dengan minum air putih ini. Nah, demikian juga dengan hati kita. Hati yang cemberut, hati yang kesal harus disingkirkan. Caranya dengan mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka kita akan pasti mendapatkan kesegaran, mendapatkan kelegaan. Iya, pasti mendapat kesegaran, pasti mendapat kelegaan. Karena dengan kita mengucap syukur, artinya kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang akan menjadikan kehidupan kita penuh dengan keceriaan. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus peduli dan Tuhan Yesus pasti memberi yang terbaik buat hidup kita. Jadi anak-anak, mengucap syukur itu artinya kita lebih memilih untuk bersuka cita, untuk selalu memiliki senyum yang lebar. Karena senyum yang lebar artinya hati kita juga lagi senang. Ketika kita lebih memilih untuk selalu tersenyum dan memastikan hati kita nggak kesel dan nggak cemberut seperti ini, kita gantikan ini dengan senyuman, maka itu artinya kita bisa mengucap syukur. Artinya pasti ada kelegaan di hati kita. Contohnya nih, waktu kita disuruh makan nih, ya kan, mama udah siapin makanannya, tapi kita, aduh hari ini aku pilihnya makan burger aja deh. Tapi ternyata yang dihidangkan sayuran, ya kan? Karena makan sayur itu sehat, bukan? Tapi mungkin kadang waktu itu kita lagi nggak pengen makan sayur, aku nggak mau mah, aku nggak suka. Nah, terus padahal sayur itu sehat. Coba bisa nggak kita selalu tersenyum dan mengucap syukur dan tetap menikmati semua makanan yang dihidangkan mama pada waktu itu? Bisa? Yuk kita mau pastikan ya, ketika mungkin makanan yang dihidangkan nggak sesuai seperti yang kita inginkan pada waktu itu, tapi yuk kita memilih hati yang selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Inilah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Nggak apa-apa, meskipun hari ini aku nggak makan burger,
meskipun tidak ada pizza, meskipun mungkin tidak ada es krim, tapi aku mau selalu tersenyum. Aku mau pastikan hatiku selalu bergembira. Aku nggak mau cemberut lagi. Oke, itu artinya kita bisa mengucap syukur. Contoh lagi nih, misalnya nih, wah, rumah aku nih di sebelah rumah sepedanya baru. Terus ada sepeda kita, sepedanya bagusan yang baru ya. Nah, terus gimana coba respon kita? Apa kita masih bisa tersenyum dengan sepeda yang ada? Yuk, kita memilih tersenyum yuk, daripada bersungguh-sungguh, ya kan? Bersungguh-sungguh itu capek, kesel nantinya, capek. Tapi dengan tersenyum nggak apa-apa, meskipun sepedanya mungkin nggak sebagus milik teman kita, tapi sepedanya masih bisa dipakai, ya kan? Artinya kita masih bisa menggunakan sepeda itu. Dan yang luar biasa, itu artinya kita bisa mengucap syukur. Bisa kan? Coba kita lakukan ya. Ketika kita pengennya sepeda yang baru tapi nggak ada, ya kan? Kita bisa tetap mengucap syukur dengan cara tetap tersenyum dan menikmati semua yang sudah disediakan. Makanan yang tadinya kita pengen makanan yang lain tapi adanya sayuran, adanya mungkin lauknya cuma tempe, tapi kita mau memilih untuk hati kita selalu gembira, wajah kita selalu tersenyum, dan kita bilang sama orang tua kita, nggak apa-apa, karena ini semua adalah yang terbaik buat aku. Itu artinya kita bisa mengucap syukur loh. Ya, mudah bukan? Ketika kita bisa menggantikan cemberut kita nih ya dengan senyuman, itu artinya kita bisa mengucap syukur. Contoh lagi nih, misalnya nih pengen sepatu baru tapi belum ada sepatu barunya. Nggak apa-apa, sepatu yang lama masih bisa dipakai, yang penting masih bisa dipakai, ya kan? Itu artinya kita bisa mengucap syukur, menikmati semua yang ada, tidak lagi cemberut, menikmati semua yang ada dengan hati yang selalu tersenyum, dengan sikap yang selalu tersenyum. Itu artinya kita bisa mengucap syukur. Nah, hari ini yuk sama-sama kita memastikan lebih memilih untuk selalu tersenyum, memiliki hati yang selalu tersenyum, tidak lagi cemberut, tidak lagi ngambek, tidak lagi menggerutu, ya kan? Kita memilih untuk selalu ceria, tersenyum, ya kan? Dengan semua yang disediakan, artinya kita menjadi anak yang selalu mengucap syukur. Coba kalau kita selalu mengucap syukur dengan semua yang ada, makanannya yang tersedia hari itu, kita tetap menikmati makanan yang ada, kita tetap lahap menikmati makanan yang disediakan orang tua kita, ya kan? Itu artinya kita bisa mengucap syukur, ya kan? Contoh nih, sekali lagi nih contohnya ya, meskipun kita nggak bisa di era pandemi ini, nggak bisa pergi keluar, tapi yang penting tubuh kita masih sehat, kita masih bisa belajar meskipun di rumah, kita masih bisa bermain meskipun di rumah atau di halaman rumah dengan tersenyum, tidak lagi menggerutu, ya kan? Dengan tersenyum, tidak lagi menggerutu. Itu artinya kita bisa mengucap syukur. Kalau kita bisa selalu mengucap syukur, orang tua kita pasti senang, ya kan? Kalau orang tua kita senang dengan hati kita yang selalu bersyukur, Tuhan juga pasti senang. Tuhan lihat kita enggak? Coba Tuhan lihat kita enggak? Waktu kita lebih memilih selalu tersenyum daripada cemberut, Tuhan lihat kita enggak? Pasti lihat kita. Tiap keadaan dan kita memilih untuk selalu tersenyum, Tuhan lihat loh.
dan hati Tuhan pasti senang. Jika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menyenangkan hati orang tua kita dengan cara kita lebih memilih tersenyum daripada cemberut. Wow, Miss Rini percaya berkat Tuhan pasti berlimpah dalam hidup kita. Sekarang bilang ya, Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh dong ya. Tuhan Yesus, tolong aku untuk aku selalu bisa memiliki hati yang dipenuhi dengan sukacita. Tolong aku untuk selalu memiliki sikap hati dan wajah yang selalu tersenyum. Itu artinya aku bisa bersyukur. Aku percaya Tuhan, Engkau memampukan aku untuk selalu bersyukur. Tandanya orang bersyukur adalah dengan tersenyum. Dan aku pasti diberi kemampuan untuk bisa melakukannya. Amin. Anak-anak, ayo Miss Rini ajak kita semua untuk sekali lagi bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh ya. Miss Rini percaya ketika kita selalu datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur, ketika kita menjalani keseharian kita dengan mengucap syukur, maka sukacita Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Ketika sukacita Tuhan melimpah, maka kemenangan besar, kemenangan yang dari Tuhan pasti menyertai hidup kita. Yuk kita memuji Tuhan ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersuka dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi ya, dari awal ya, dengan sungguh-sungguh ya. Pastikan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersuka dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian
umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Yuk bilang yuk, sama-sama yuk. Haleluya. Sekali lagi ya, sambil lompat ya. Haleluya. Yes. Sekarang bilang yuk bersama-sama yuk, bilang, katakan yuk, mulai hari ini aku percaya Roh Kudus turun atas hidupku. Aku percaya Roh Kudus menolong aku untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Aku adalah anak yang selalu bersyukur. Yes, yes, yes. Nah, Miss ini mau ajak sekali lagi ya. Kita mau naikkan pujian sekali lagi ya. Datanglah ke hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Wow, katakan Yesus dahsyat. Dia bilang ya, Yesus dahsyat. Aku percaya aku dipenuhi dengan
hati yang selalu mengucap syukur. Aku percaya mulai hari ini aku menggantikan keluh kesahku dengan ucapan syukur. Aku memilih selalu mengucap syukur. Yes, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau membangkitkan generasi yang selalu akan terus mengucap syukur di hadapan-Mu. Tidak ada lagi Tuhan keluhan Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, sehingga kami selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini Tuhan. Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan setiap pujian kami di hadapan-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Jadi ingat anak-anak, pilihlah hati yang selalu mengucap syukur. Pastikan engkau tidak lagi memilih bersungut-sungut, tapi engkau memilih untuk selalu mengucap syukur. Amin. Yuk katakan yes, yes, yes. Sampai berjumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.